Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami yaitu Dasar Teori Pertumbuhan Ekonomi, Core, I-Core, dan I-Lore. Kelompok 9 beranggotakan 6 orang, yaitu pertama Arya Ricardo, 2 Azahra Aulia Putri, ketiga saya sendiri, Dwi Astarinsa Putri, keempat M. Ferdian Arafik, kelima Reni Mardiana, dan keenam Risma Aulia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama. Satu, pengertian investasi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, yang bersifat kuantitatif dan diukur dengan data PDB atau pendapatan output per kapita. Kemudian investasi. Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan untuk menambah barang modal dan perlengkapan produksi yang telah ada supaya menambah jumlah produksi. 2. Hubungan ekonomi growth dan investasi. Economic growth and investment. 1. Hubungannya positif. 2. Naiknya pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan pendapatan. 4. Meningkatkan investasi. 5. Pertumbuhan merupakan fungsi investasi. 6. Investasi merupakan komponen pendapatan nasional. 3. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Arya Ricardo. Pada Arya, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang selanjutnya, yaitu mengenai output and value added, yaitu pengertian output dan nilai tambah. Pengertian output. Output merupakan tambahan atau flow produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode tertentu. Output juga merupakan nilai komoditi yang dihasilkan selama suatu periode dan nilai perubahan stok komoditi yang masih dalam proses. Sedangkan pengertian value added atau nilai tambah yaitu suatu tambahan nilai pada nilai input antara yang digunakan dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Input mencakup seluruh komoditi yang habis atau dianggap habis, seperti bahan baku, bahan penolong, ataupun listrik. Perhitungan nilai tambah bruto atas dasar harga pasar dari suatu unit produksi merupakan output bruto atas dasar harga produsen dikurangi input. Nilai tambah bruto inilah yang digunakan dalam perhitungan I-Core. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ferdian. Saya akan menjelaskan mengenai teori core. Maka teori core adalah capital ratio core atau rasio modal output adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara persediaan modal yang ada dengan output yang dihasilkan. Teori ini dibuat agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan stabil. Konsep core dikenal melalui teori yang dikemukakan oleh F.C. Domar dan Q. Sir Roy F. dari Oxford University. Next. Faktor yang mempengaruhi besarnya core. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, efisiensi penggunaan faktor produksi. Yang kelima, keterampilan manajerial. Yang keenam, laju dan komposisi investasi. Yang ketujuh, kebijakan harga faktor produksi. Yang kedelapan, kebijakan ketenaga kerjaan. Yang kesembilan, perkembangan industrialisasi. Next. Interpretasi core dapat diartikan sebagai banyaknya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit output. Contohnya, misalnya besar investasi pada satu tahun di negara A sebesar 300 miliar, sedangkan tambahan output yang diperoleh dari hasil penanaman investasi itu adalah 60 miliar, maka core sebesar 5, 300 miliar per 60 miliar. Maka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan satu unit output diperlukan investasi sebesar 5 unit. Next.
Lanjut selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya Reni Mardiana. Baiklah, terima kasih. Di sini saya Ren Mardiana akan menjelaskan tentang Theory of I-Core. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan konsep teori instrumental capital output ratio. Next. Nah, teori I-Core atau sering disebut dengan instrumental capital output ratio adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital atau investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai uang. Nah, konsep I-Core ini lebih bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan atau penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan kapital. Dari pengertian tersebut, maka I-Core dapat diformulasikan sebagai berikut. I-Core sama dengan delta K per delta Y, di mana delta K adalah investasi dan delta Y adalah pertambahan output. Selanjutnya, manfaat I-Core. Nah, manfaat I-Core ini yang pertama bisa menunjukkan tingkat efisiensi perekonomian. Jadi, semakin rendah koefisien I-Core, semakin efisien perekonomian di suatu wilayah. Selanjutnya, menunjukkan besarnya tambahan modal atau investasi yang harus dilakukan agar produktivitas meningkat. Yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan perencanaan ekonomi dalam menentukan kebijaksanaan investasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra Aulia Putri.
Baik, terima kasih kepada Zara. Di sini Risma akan menjelaskan materi tentang teori ILO. Nah, ternyata selain dampak investasi terhadap ekonomi, juga perlu dilihat bagaimana penyerapan terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, ini indikator yang perlu berkaitan bertambahnya output dan penyerapan dengan tenaga kerja adalah incremental labor output ratio atau dapat disebut dengan ILO. Berbanding terbalik dengan indikator investasi, semakin besar nilai ILO menunjukkan produktivitas yang tinggi dari tambahan output dalam penyerapan terhadap tenaga kerja. Incremental labor output ratio merupakan koefisien yang menghubungkan antara penambahan tenaga kerja terhadap kenaikan output atau produk yang dapat dihasilkan. Jadi artinya jika terjadi penambahan tenaga kerja, maka output akan meningkat. Penambahan tenaga kerja merupakan penambahan jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor ekonomi, sedangkan penambahan output dicerminkan melalui penambahan PDRB. Nilai ILO dapat menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap menurut laju pertumbuhan pendapatan atau ekonominya di suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk mendapatkan hasil dari ILO atau rumus dari ILO itu delta L atau penambahan tenaga kerja sektor dibagi dengan delta Y atau penambahan output. Next. Nah, di sini Risma akan menjelaskan contoh soal tentang ILO. Misalnya, pada tahun 2007, pertumbuhan pendapatan sebesar 0,0445 dan perubahan jumlah tenaga kerja sebesar 0,0323. Maka nilai ILO pada tahun 2007 sebesar 0,725. Hal ini berkaitan setiap kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menyerap sebesar 72 sampai 73 tenaga kerja. Nah, di sini Risma akan membacakan atau merangkum semua kesimpulan terhadap materi dari kelompok 9, yaitu teori dasar pertumbuhan ekonomi, core, I-core, dan ILO. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi di hampir semua daerah. Namun demikian, perencanaan pembangunan ekonomi dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, baik itu anggaran pemerintah, tabungan domestik, maupun kepemilikan sumber daya lainnya, seperti lahan pertanian, sistem irigasi, bahan galian, dan kesediaan tenaga kerja. Oleh sebab itu, dana yang terbatas seharusnya diinvestasikan secara bijak guna menciptakan laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Walau hal tersebut tidak selalu berjalan linier, dalam perencanaan pembangunan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi biasanya telah ditentukan. Salah satu penentu pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Maka agar target bisa ditentukan secara realistis, diperlukan suatu indikator yang berkaitan dengan investasi. Indikator yang diperlukan itu adalah I-core. Nah, bukan hanya investasi saja, tapi pada pertumbuhan ekonomi kita memerlukan tenaga kerja untuk memajukan perekonomian di suatu negara tersebut. Dan indikator yang sangat diperlukan pada saat penambahan tenaga kerja adalah ILO. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 9 mengenai teori dasar pertumbuhan ekonomi, I-core, dan ILO. Risma mewakili teman-teman Risma meminta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kepada Allah, Risma mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.